Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya Erwin Channel. Pada sesi ini saya membahas satu tema, satu topik yang sangat penting tentang menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa. Ada banyak orang, khususnya saudara-saudara kita yang tidak percaya, seringkali bertanya, di mana ada ayat bahwa Yesus harus disembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdasarkan ayat yang akan saya paparkan ini, sangat jelas sekali kita akan melihat nanti bahwa Yesus harus dihormati, sama seperti kita menghormati Bapa di surga. Video ini juga sekaligus menjadi peringatan dan nasihat bagi mereka yang seringkali menentang Yesus atau merendahkan Yesus. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti penjelasan saya dalam video ini sampai selesai, supaya Bapak Ibu bisa menemukan apa pokok pikiran yang akan saya bahas pada video kali ini. Jadi, di dalam data ini sangat jelas bahwa kita harus menghormati Yesus sama seperti kita menghormati Bapa. Oke, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 22-23, tapi yang saya tulis di sini ayat 22. Supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Saya bacakan sekali lagi, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Kata menghormati dalam teks Yunani itu memakai kata timao. Kata ini digunakan sebanyak 21 kali di dalam Alkitab Perjanjian Baru, di mana kata timao ini dapat diartikan sebagai menghormati, tetapi juga dapat diartikan memuliakan, dan juga dapat diartikan memberi penghargaan. Artinya berarti kita harus memuliakan Yesus sebagaimana kita memuliakan Bapa di surga. Kita harus menghormati Yesus sebagaimana kita menghormati Bapa di surga. Bahkan juga memberikan penghargaan. Bagaimana kita menghargai Bapa, demikian juga kita menghargai Yesus. Bahkan kata timau ini juga dapat diartikan sebagai menunduk atau berlutut atau bersujud di hadapannya. Jadi ketika Yesus mengatakan supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa, artinya bahwa kita harus tunduk di hadapan Yesus sebagaimana kita tunduk di hadapan Bapa. Kita boleh berlutut di hadapan Yesus sebagaimana kita berlutut di hadapan Bapa. Kita boleh sujud di hadapan Yesus sebagaimana kita sujud di hadapan Bapa. Berdasarkan dari kata menghormati di dalam ayat 23 Yohanes pasal 5 tersebut. Yang berikut, sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menghormati memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menaruh hormat. Artinya kita harus menaruh hormat kepada Yesus. Bahkan juga bisa diartikan hormat atau takzim, sopan kepada Yesus. Jadi orang kalau tidak sopan kepada Yesus, maka sesungguhnya mereka tidak menghormati Allah. Bahkan juga dapat diartikan itu menghargai atau menjunjung tinggi, atau juga bisa diartikan mengakui dan menaati tentang aturan, ajaran, dan perjanjian yang diberikan oleh Yesus. Jadi sebenarnya berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa, adalah sebuah pernyataan bahwa setiap orang tidak boleh menganggap rendah akan Kristus, tidak boleh menaruh rasa yang tidak hormat kepada Yesus. Yesus harus dihormati, Yesus harus dijunjung tinggi, Yesus harus dihargai,
Yesus harus diakui akan segala karyanya, harus ditaati akan segala perintahnya. Itu sangat jelas termuat, termaktub, terdapat di dalam ayat ini. Jadi sangat jelas sekali. Bagaimana atau apa itu arti kata menghormati Yesus berdasarkan teks tersebut? Mari kita melihat dikatakan ayat 23 ini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Perhatikan di sini ada kata supaya. Kata supaya di sini tentu dapat dipahami jika kita kaitkan dengan ayat 21-22. Dalam ayat 21-22 dikatakan, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Sangat jelas. Saya baca sekali lagi. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, artinya kepada Yesus. Artinya di sini, orang patut menghormati Yesus, menghormati dia sebagai anak Allah, bukan hanya karena ia berkuasa menghukum orang mati, tetapi juga karena Yesus di sini berkuasa membangkitkan mereka dari kematian. Kalau kita baca perikop Yohanes pasal 5, ini dibuktikan bahwa dengan kematian Yesus, ada begitu banyak orang-orang saleh ketika dia mati, mereka dibangkitkan oleh Yesus. Itu bisa dibaca di dalam Matius pasal 27 ayat 50-an. Oleh karena itu maka saya katakan, orang patut menghormati Yesus karena ia telah diberikan kuasa oleh Bapa untuk menghakimi semua orang. Jadi mengapa orang harus menghormati Yesus? Karena memang itulah kehendak Bapa, di mana Bapa sudah memberikan kepada Yesus kuasa untuk menghukum orang mati, bahkan kuasa juga untuk membangkitkan orang mati, bahkan kuasa untuk menghakimi semua orang. Jadi sangat jelas sekali, setiap orang harus memberikan respek yang sama terhadap Yesus dan terhadap Bapa. Mengapa? Karena di dalam Yesuslah manusia melihat, menemukan, menerima apa yang menjadi kehendak Bapa, apa yang menjadi rencana Bapa. Sebab Yesus berulang-ulang mengatakan, dia melakukan segala sesuatu itu adalah atas kehendak Bapa yang mengutusnya, di mana dia sendiri adalah firman-Nya Bapa yang didatangkan Bapa ke dunia ini menjadi manusia. Jadi sangat jelas sekali kalau kita melihat di dalam ayat ini. Jadi supaya semua orang, artinya tidak boleh ada orang yang tidak menghormati Yesus. Tetapi kalau orang tetap bertahan untuk tidak menghormati Yesus, maka mereka sesungguhnya tidak menghormati Bapa, dan bagi mereka tidak ada kehidupan yang kekal, tetapi kematian kekal. Mereka tidak akan dimerdekakan, tetapi mereka akan dihukum dan mereka akan dibinasakan. Itu sangat jelas sekali. Kalau kita membaca Yohanes pasal 5 ini, sungguh luar biasa sikap yang harus dimiliki oleh manusia terhadap Yesus. Dan ini sekaligus menjadi peringatan kepada mereka yang tidak menghormati Yesus dalam hidupnya. Kepada mereka yang seringkali merendahkan Yesus, menghina Yesus, mengejek Yesus, bahwa mereka sesungguhnya tidak menghargai Allah. Allah sendiri saja memberikan kuasa kepada Yesus, memberikan otoritas kepada Yesus untuk menghidupkan, untuk menghakimi. Mengapa mereka itu berani merendahkan Yesus? Sedangkan Bapa sendiri saja memperlakukan firman-Nya yang menjadi manusia dengan begitu agung, dengan begitu mulia. Baru di dalam kalimat ini juga kita akan melihat, dikatakan, barang siapa tidak menghormati anak,
ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Apa artinya? Artinya adalah siapapun yang menolak menghormati anak, menghormati Yesus, berarti dia menolak untuk menghormati Bapa. Dan tentu bagi orang yang seperti ini tidak ada keselamatan. Bagi orang yang seperti ini tidak ada kehidupan di dalam kerajaan surga. Bagi orang seperti ini tidak ada perkenanan Tuhan atas hidupnya. Itu jelas sekali. Itu juga berarti tidak ada seorang pun dapat benar-benar mengenal Allah Bapa kalau tidak melalui wahyu, tidak melalui pribadi Kristus Yesus, yaitu firman-Nya yang menjadi manusia, anaknya itulah firman yang menjadi manusia. Jadi sangat jelas sekali. Maka dikatakan barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Artinya pengenalan kepada Allah terjadi, dimiliki, dan dialami oleh seseorang ketika dia menghormati Yesus. Itu sangat jelas sekali. Jadi orang yang menolak anak, orang yang menolak Yesus, sama dengan atau berarti juga bahwa ia menolak Bapa yang di surga, yang darinya Yesus berasal, yaitu firman-Nya yang diutusnya jadi manusia, itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ayat 24. Aku berkata kepadamu, kata Yesus ya, sesungguhnya. Artinya di sini sebuah penekanan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. Berarti di sini menghormati Yesus artinya berdasarkan ayat 24 ini berarti mendengarkan perkataan Yesus. Apa perkataan Yesus yang harus didengarkan? Perkataan Yesus yang mengatakan bahwa ia berkuasa menghidupkan orang mati. Harus didengarkan, harus diterima, harus dipercaya, harus diimani secara pribadi. Apa yang harus diimani? Bahwa Yesus berkuasa menghidupkan orang mati. Yang kedua, bahwa Yesus berkuasa untuk menghakimi semua orang. Jadi menghormati Yesus berarti kita mengakui otoritas Yesus, otoritas yang diberikan oleh Allah Bapa. Kita harus mengakui dan menerima, mempercayai seluruh pernyataan-pernyataan Yesus tentang otoritasnya, yaitu Dia berkuasa menghidupkan orang yang mati. Dia juga berkuasa untuk mematikan. Dia juga berkuasa untuk menghakimi semua orang. Itu sangat jelas di dalam ayat 21 dan 22. Sebagaimana dikatakan demikian. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Barang siapa Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi ini harus didengarkan bahwa Yesus berkuasa menghidupkan. Yesus berkuasa untuk menghakimi setiap orang. Maka oleh karena itu, siapapun kita atau siapapun mereka yang tidak menghormati Yesus, maka sesungguhnya mereka sudah merintis jalan kepada kematian yang kekal. Mereka sudah merintis jalan mereka kepada kebinasaan yang kekal. Baru dikatakan juga percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Apa artinya di sini? Bahwa seluruh karya Yesus adalah berasal dari Bapanya. Bapalah yang memberikan otoritas, yaitu otoritas untuk menghidupkan, otoritas untuk menghakimi, otoritas untuk menyelamatkan, otoritas untuk mengampuni dosa, otoritas untuk mengubahkan hidup. Itu semua adalah otoritas yang diberikan oleh Bapa. Ayat 19 sampai dengan 20 jelas sekali. Maka Yesus menjawab mereka katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri,
jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 30 bisa dibandingkan lagi, di sini katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Apa yang lainnya, ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Ini menunjukkan bahwa seluruh karya Yesus, seluruh otoritas Yesus, seluruh perbuatan Yesus di tengah-tengah dunia ini, bagi keselamatan kita, bagi kemenangan kita, bagi kemerdekaan kita, sesungguhnya itu adalah otoritas yang Allah berikan kepada firman-Nya yang menjadi manusia. Jadi sangat jelas sekali bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, di mana di dalam kemanusiaan Yesus melakukan secara sempurna seluruh kehendak Allah, seluruh kehendak Bapa untuk keselamatan, untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, maka kita harus menghormati Yesus sebagaimana kita menghormati Allah. Sebab di dalam Yesuslah kita melihat seluruh kehendak, seluruh rencana, seluruh tujuan Allah bagi keselamatan kita. Jadi tidak boleh main-main kepada Yesus. Harus memberikan penghormatan. Bagaimana menghormati Yesus? Menerima seluruh karyanya, percaya kepada seluruh pengajarannya, mengikuti teladan-teladan yang diberikan oleh Yesus tentang kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Puji Tuhan. Jadi, saya mau katakan juga bahwa Yesus ini kita harus hormati. Tetapi ingat, kita menghormati Yesus bukan berarti Yesus gila hormat. Seringkali mereka mengatakan, di mana Yesus mengatakan sembahlah aku, di mana Yesus mengatakan hormatilah aku. Yesus bukan seperti itu. Kita menghormati Yesus bukan berarti Yesus butuh dihormati, bukan. Bukan berarti karena kita menghormati Yesus maka Yesus menjadi terhormat. Tidak. Yohanes 5 ayat 41 Yesus katakan, aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Yohanes 8 ayat 50 dikatakan oleh Yesus, aku tidak mencari hormat bagiku. Apa artinya? Dikatakan di dalam ayat 23, supaya semua orang menghormati Yesus sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati Yesus, anak, maka dia tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Tetapi di dalam ayat 41 dan ayat 50 pasal 8 ini katakan, aku tidak memerlukan hormat manusia. Aku tidak mencari hormat bagi diriku sendiri. Apa artinya? Jangan lagi dikatakan seperti mereka, oh Yesus pelin-pelan. Bukan itu yang mau ditekankan oleh Yesus. Apa yang mau ditekankan oleh Yesus? Yesus tetaplah sudah mulia, Yesus tetaplah agung, Yesus tetaplah berkuasa, walaupun manusia tidak menghormatinya. Sebab kenapa? Sebab kehormatan dan kemuliaan Yesus bukan karena dihormati manusia. Sebab memang Yesus sendiri sudah mulia adanya sejak kekal. Maka Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes, dia sudah memiliki kemuliaan di dalam hadirat Bapa sebelum dunia ada. Jadi sangat jelas sekali bahwa kehormatan dan kemuliaan Yesus bukan karena dihormati manusia. Manusia mau menghormati Yesus atau tidak menghormati Yesus tidak mempengaruhi kemuliaan Yesus. Tetapi mengapa kita harus menghormati Yesus? Itu kepentingan kita sendiri. Itu kebutuhan kita sendiri. Bukan kebutuhan Yesus untuk kita hormati. Karena Yesus tidak akan bertambah hormat kalau kita hormati. Karena memang dia sudah terhormat, sudah mulia, sudah agung adanya. Tetapi kita menghormati Yesus itu untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita. Makanya Yesus tidak gila hormat.
Tetapi Yesus, dia mau dihormati, bukan supaya dia makin agung, makin mulia, bukan. Tetapi supaya kita masuk dalam kemuliaannya. Di sini bedanya ya. Jadi kita menghormati Yesus supaya kita masuk dalam kemuliaannya. Kita dapat bagian dalam kemuliaan Yesus, dalam kebesaran Yesus, dalam rencana Yesus, dalam karya Yesus. Itu tujuannya. Maka kita harus menghormati Yesus. Bukan berarti kita menghormati Yesus supaya Yesus makin terhormat. Tidak. Kehormatan dan kemuliaan Yesus sempurna adanya. Di situ ya, sangat jelas sekali. Jadi manusia harus menghormati Yesus adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Kalau kita menghormati Yesus, yang untung adalah kita. Kalau Yesus itu sudah mulia adanya, sudah agung adanya, bahkan dikatakan dia mulia naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Apakah kalau kita tidak masuk surga Yesus rugi? Oh tidak, yang rugi kita masuk neraka. Jadi oleh karena itu kita menghormati Yesus karena kita membutuhkan Yesus. Kita menghormati Yesus karena Yesus memang harus kita hormati untuk kepentingan kita. Jadi manusia harus menghormati Yesus adalah untuk kepentingan manusia itu sendiri. Sebab dalam menghormati Yesus, manusia dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebab di dalam menghormati Yesus, manusia dibebaskan dari hukuman dosa dan maut. Sebab Yesus adalah hakim yang adil atas umat manusia. Jadi Yesus harus dihormati, tetapi untuk kepentingan kita sendiri. Jadi kalau kita mau diselamatkan, kita penting untuk diselamatkan, kita mau untuk diubahkan, kita mau diberkati, hormatilah Yesus. Tapi kalau orang tidak mau menghormati Yesus, Yesus tidak kekurangan kemuliaan. Karena kemuliaan Yesus sempurna. Tetapi dia yang rugi yang tidak menghormati itu. Oleh karena itu maka saya katakan, kita harus menghormati Yesus. Sebagaimana kita menghormati Bapa, maka demikian juga sikap kita kepada Yesus. Ini menjadi peringatan kepada mereka yang seringkali merendahkan Yesus. Mengapa mereka begitu? Karena mereka memang tidak pernah mengenal Yesus. Tetapi melalui video ini, saya mau mengingatkan kepada kita, jangan pernah coba-coba untuk merendahkan Yesus. Karena ketika seseorang merendahkan Yesus, maka dia sesungguhnya merendahkan Bapa, menolak Bapa, menolak Allah. Mengapa? Karena seluruh kehendak Bapa Allah itu, karena seluruh rencana Allah, seluruh program Allah bagi dunia, bagi manusia, sudah Allah berikan, sudah Allah limpahkan di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Oleh karena itu, maka kita harus menghormati Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita harus menghormati Yesus, sama seperti kita menghormati Bapa. Bagaimana kita menghormati Yesus? Lakukanlah kehendak Yesus. Hiduplah di dalam kasih karunia Allah. Tetaplah berbuat yang terbaik. Tetap mengerjakan yang terbaik. Tetap muliakan Tuhan dalam tiap langkah hidup kita. Baik kita di tengah pekerjaan kita, berikan rasa hormat kepada Yesus. Baik kita di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, dimanapun, jadikan Yesus menjadi pemimpin. Jadikan Yesus menjadi patokan kebenaran. Jadikan Yesus sebagai teladan hidup kita. Jadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Jadikan Yesus menjadi segala-galanya di dalam hidup kita. Itulah cara kita menghormati Yesus. Dan itu bentuk dari penghormatan kita kepada Bapa. Oleh karena itu, maka siapa yang senang atau seringkali suka untuk merendahkan Yesus, sesungguhnya Yesus tidak rendah dengan perkataan-perkataan yang kamu lontarkan. Tetapi sesungguhnya kamulah yang terhina dan kamulah yang meniti jalan untuk kebinasaan. Oleh karena itu, para penghujat-penghujat Yesus, penghina-penghina Yesus, melalui video ini saya katakan, bertobatlah. Sadari kembali atas dosa-dosamu, atas kelalaianmu, atas kejahatanmu yang kau lakukan di hadapan Yesus Kristus. Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang topik kita hari ini. Kita harus menghormati Yesus dalam hidup kita, sama seperti kita menghormati Bapa di surga, Bapa yang mengutus Yesus menjadi jalan keselamatan. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.